teman-teman ya, kita bersyukur hidup zaman sekarang nih ya. Menafsirkan Alkitab sembarangan aja itu bebas ya. Menafsirkan Alkitab secara bebas itu walaupun salah itu nggak masalah. Nggak masalah. Tetapi kalau yang suka ngancam-ngancam, mau disamperin rumahnya, mau dilaporin karena penghinaan, penghujatan. Nah, itu ciri-ciri apa tuh teman-teman ya? Sekali lagi saya mau bilang nih, kayak misalnya Joy, Pak Bahon, saya atau teman-teman menafsirkan Alkitab boleh nggak? Boleh. Tetapi betul atau salah cara menafsirkan? Nah, itu lihat kontennya, lihat isinya. Bagaimana kita menafsirkan Alkitab, apakah sesuai dengan Alkitab itu sendiri atau dengan pikiran kita. Nah, itu bisa kita telah tuh ya. Makanya disuruh apa? Ujilah setiap pro. Teman-teman kalau bisa dicatat ayatnya tuh ya, yang ada di dalam layar HP itu ya. Saya bacain ciri-ciri pengajar palsu ya. Ya termasuk saya, teman-teman bisa menilai ya. Termasuk saya, apakah saya salah satu pengajar palsu atau tidak. Itu tergantung teman-teman ya. Ujilah setiap roh. 1 Korintus 12 ayat 3 sampai 4 ya teman-teman. Ya, salam Pak Tudi. Jadi puji Tuhan lah ya. Makanya apa sih kita baca Alkitab sekarang itu dari mana sih? Ya. Kita menafsirkan Alkitab itu dari mana sih? Wah, Pak Herben naik nih, guru kita nih. Sebentar ya Pak Herben ya. Oke, silakan Pak Herben lah. Pak Herben aja lah yang inilah. Silakan Pak Herben. Malu saya. Lanjut. Silakan Pak Herben. Lanjut. Aku masih ngantuk. Lanjutlah dulu. Oh ya oke. Ya inilah ya teman-teman ya. Kalau kita hidup zaman dulu, membaca aja kita bisa dibakar hidup-hidup. Nah sekarang kalau ada yang mengancam, ya itu tadi tanda-tandanya apa tuh ya? Joy, kalau ada yang ngancem bilang Joy ya. Iya Bang. Joy. Iya. Itu bilang aja, belum tentu dibela. Maksudnya bilang aja gitu, bilang. Ya bilang. Dibela juga belum tentu kan, jauh. Ya salam Pak Teddy, salam. Silakan teman-teman, ini sebelum masuk ke topik-topik utama ya, topik utamanya alasan dibalik susunan urutan kitab-kitab di Perjanjian Baru. Teman-teman bisa simak ya. Apa sih alasan dibalik susunan ayat Alkitab di PB ya? Oke, kita ini suara saya jelas nggak, Joy? Jelas ya, oke. Ya kira soalnya nggak pakai headset nih. Mana tadi tamu? Oke. Teman-teman, sekali lagi selamat malam. Selamat istirahat buat yang sudah ngantuk. Yang belum ngantuk saya kasih tahu live-nya sampai pagi. Kalau nggak ada masalah live-nya ya. Oke, kita lanjut teman-teman ya. Ada Cici Jenny 92. Salam Cici. Nanti ketahuan kalau nggak bisa tidur, belum bisa tidur, live ini kalau nggak ada halangan sampai pagi. Saudara-saudara,
kembali lagi terkait dengan topik yang akan saya bahas pada hari ini, saudara-saudara. Gereja Katolik Roma akhir-akhir ini melalui sejumlah komentar, termasuk juga saya lihat beberapa postingan di Facebook, mulai mencoba mendukung primasi atau keutamaan Gereja Katolik Roma berdasarkan teman-teman. urutan surat-surat Paulus. Ya, Ini bukan bukan untuk memojokkan aliran-aliran yang lain ya. Ini mengenai tentang sejarah sekali lagi ya teman-teman ya. Jadi disimak aja. memang betul kalau you buka Alkitab saudara, surat paling pertama pada korpus kumpulan surat-surat Paulus, surat paling pertama adalah surat Roma. Pertanyaan, apakah itu mendukung keutamaan primasi daripada Gereja Katolik Roma? Saya akan jawab pertanyaan itu di dalam sesi ini secara formal. Saya akan tampilkan di screen ilustrasi bagan dan juga bukti-buktinya nanti. Tapi secara umum saya mau tegaskan begini. Penempatan surat Roma pada urutan pertama pada korpus surat-surat Paulus tidak ada kaitan apa-apa dengan klaim Gereja Katolik Roma mengenai primasi atau keutamaan Gereja Katolik Roma. Pertama, surat Roma tidak memuat salam kepada Petrus sebagai paus. Sama sekali tidak memuat salam kepada. Sorry saudara, signal saya putus-putus. Pertama, surat Roma tidak memuat salam kepada Petrus sebagai paus. Even, bukan hanya itu. Nama Petrus tidak disebutkan sama sekali di dalam surat Roma. Itu yang pertama. Yang kedua, surat Roma mengindikasikan, ya memang sebelum kita ke situ, memang betul pada abad kedua, Irenaeus mengatakan di dalam Against Heresis, buku yang ketiga, chapter pasal bab yang ketiga, paragraf yang kedua, saudara boleh cek di internet. Irenaeus mengatakan bahwa pendiri daripada gereja di Roma, jemaat di Roma adalah Petrus dan Paulus. Jadi bukan hanya Petrus dan Paulus, bukan hanya Petrus tapi juga Paulus. Tetapi bukti-bukti yang ada dan sekarang kesarjanaan biblika, ahli surat-surat Paulus, Pauline scholar, masa kini tidak lagi percaya itu. Kenapa? Kita punya bukti bahwa ada indikasi jemaat di Roma sudah eksis sebelum Petrus pergi ke Roma dan bahkan sebelum Paulus menulis surat Roma di dalam Perjanjian Baru. Karena apa? Karena misalnya di Kisah Rasul pasal yang kedua, kalau saudara baca ayat yang ke-10, pada saat Petrus berkhotbah, kemudian nanti di ayat-ayat selanjutnya dikatakan pada hari itu ada 3.000 orang dari mereka yang hadir pada masa itu bertobat, kemudian memberi diri mereka dibaptis. Di antara orang-orang yang datang pada masa itu dari Frigia dan daerah-daerah lain, ada para pendatang dari Roma. Nah, di dalam konteks itu sangat mungkin para pendatang dari Roma itu sebabnya disebutkan di ayat 10 Kisah Rasul pasal 2, sangat mungkin ada di antara mereka bertobat karena khotbah Petrus di Yerusalem pada peristiwa Pentakosta itu. Nah, orang-orang itulah yang kemudian kembali ke Roma dan memulai jemaat di Roma. Kemudian, saudara jangan pikir bahwa pada abad pertama jemaat di Roma itu mereka ngumpul jadi satu local church, jemaat lokal yang besar menyatu satu jemaat di satu tempat pada masa itu. No. Para sejarawan mengatakan bahwa pada abad pertama jemaat di Roma itu terdiri atas sejumlah gereja yang beribadah di rumah-rumah tertentu dari setiap jemaat. Jadi terdiri dari banyak local churches yang tersebar di dalam gereja, di dalam wilayah Roma pada masa itu. Jadi kita punya bukti sebaliknya bahwa yang mendirikan gereja di Roma pada abad pertama itu bukan Petrus dan juga bukan Paulus. In fact, kalau you baca Roma pasal 1 ayat 8 sampai dengan 13, Paulus mengatakan kata-kata, saudara bisa baca di situ ayat 8 sampai 13 yang mengindikasikan bahwa sebelum dia menulis surat Roma, Paulus belum pernah pergi ke Roma sebelumnya. Artinya jemaat itu sudah eksis. Bukan Paulus yang dirikan itu, dan of course, for sure, bukan juga Petrus yang mendirikan
jemaat di Roma. Nah, informasi-informasi ini penting. Pertama, bukan hanya langsung membantah upaya apapun untuk mengkaitkan penempatan surat Roma sebagai surat pertama dalam korpus surat-surat Paulus berkaitan dengan primasi klaim gereja Katolik Roma. Surat Roma tidak ada kaitan apa-apa dengan itu. Tapi juga informasi-informasi sejarah yang tadi langsung membantah banyak sekali klaim-klaim yang mereka jual-jual selama ini. Pertama, mereka selama ini mengklaim bahwa gereja Roma didirikan langsung oleh Yesus. Itu tidak benar. Karena kalau itu benar, sekarang you jawab pertanyaan saya. Kapan Yesus pernah pergi ke Roma, lalu Yesus mendirikan jemaat di Roma? Yesus tidak pernah pergi ke Roma. Yesus melayani di daerah Yerusalem, di Palestina pada abad pertama, dan mati, kemudian bangkit di Yerusalem. Yesus tidak pergi ke Roma untuk mendirikan jemaat di Roma pada abad yang pertama. Jadi mengklaim bahwa gereja di Roma, gereja Katolik Roma, langsung didirikan oleh Yesus secara historikal adalah klaim omong kosong. You tidak bisa buktikan itu. Itu hanya seperti kamu hirup narkoba, kamu fly, kamu menghayal yang bagus-bagus tentang gereja Katolik Roma, tapi kemudian kembali ke dalam kenyataan dan yang kamu dapat itu kenyataan yang 180 derajat bertentangan dengan apa yang kamu klaim secara heboh, manis, dan bombastis. Pertanyaan berikut, apakah gereja di Roma didirikan oleh para rasul? Ini menjadi lucu. Jadi setelah saya bombardir mereka selama ini, Yesus tidak pernah pergi ke Roma dan mendirikan jemaat di Roma. Sekarang mereka ubah sedikit klaimnya. Gereja Katolik Roma didirikan langsung oleh rasul. Didirikan langsung oleh rasul. Tadi saya sudah katakan, gereja di Roma tidak didirikan oleh Paulus, tidak juga didirikan oleh Petrus. Gereja di Roma dimulai, diinisiasi oleh mereka yang bertobat pada peristiwa Pentakosta, Kisah Rasul pasal 2, mereka kembali ke Roma, kemudian mereka memulai gerakan kekristenan di kota Roma pada masa itu. Jadi gereja di Roma tidak didirikan secara historikal, ini kita bicara secara sejarah, tidak didirikan oleh rasul manapun, apakah Petrus, apakah Paulus. Jadi secara historikal, kalau you klaim itu didirikan langsung oleh Tuhan Yesus, itu absurd, tidak benar. Kalau you klaim gereja di Roma didirikan oleh rasul, itu juga tidak benar. You menjual banyak omong kosong terkait dengan gereja Katolik Roma. Itulah yang membuat gereja Katolik Roma itu terasa memuakkan. Saya kalau dengar orang bicara tentang gereja Katolik Roma dengan jualan-jualan begitu, itu langsung saya mau muntah. Why? Bukan karena saya membenci kamu, no. Saya mengasihi kamu, itu sebabnya saya bikin sesi ini, ngasih tahu kamu yang benar, itu ekspresi love, ekspresi kasih. Bahwa yang saya katakan itu kamu tidak suka dengar dan bertentangan dengan yang kamu klaim selama ini, itu lain cerita, itu tentang kebenaran. Memang kebenaran itu selalu tidak enak, bahkan seringkali pahit, karena kebenaran seringkali bertentangan dengan apa yang kita percayai, kita pikir benar, atau apa yang kita ingin supaya benar, itu kebenaran. That's why kebenaran itu selalu, mayoritas kebenaran itu pahit, dan kebenaran itu selalu tidak enak. Mayoritas tidak enak. But karena saya mengasihi kamu, saya bikin sisi-sisi semacam ini. Jadi mengatakan bahwa saya muak dengan klaim-klaim manis, heboh, bombastis gereja Katolik Roma, itu bukan out of hatred. Itu bukan keluar dari kebencian, tapi keluar dari kejujuran terhadap fakta-fakta yang ada, terutama fakta-fakta sejarah, karena sejarah yang bisa kita verifikasi dan yang kita ketahui menyatakan persis terbalik dari yang kamu klaim. Kamu klaim Yesus dirikan gereja Katolik Roma, Yesus terbukti tidak pernah pergi ke Roma dan mendirikan gereja di sana. Kamu klaim gereja Katolik Roma didirikan oleh rasul, terbukti menurut fakta-fakta sejarah yang ada, gereja itu dimulai oleh orang-orang yang bertobat pada peristiwa Pentakosta, tidak didirikan, dimulai oleh rasul manapun. Apakah Petrus, apakah Paulus. Jadi persis bertentangan dengan semua fakta sejarah yang ada. Nah, mengenai keberadaan gereja di Roma, saudara-saudara, saya perlu kasih pengantar begini, karena kebingungan-kebingungan semacam ini, yang membuat mereka itu seperti kita kupas bawang, ya, satu lapisan ada lapisan lagi, satu lapisan ada lapisan lagi. Jadi kita perlu mengambil waktu untuk membereskan
lapisan demi lapisan, demi lapisan, demi lapisan, sampai habis sama sekali. Nah, mengenai gereja Katolik Roma, mereka membingungkan antara eksistensi historikal jemaat di Roma dengan eksistensi organisatoris atau eksistensi institusional daripada gereja Katolik Roma. Itu beda. Jemaat di Roma sebagai entitas spiritual, yes, ada sejak abad pertama. Tapi gereja Katolik Roma sebagai entitas institusi gereja, apalagi seperti yang kamu klaim pertama, tidak ada pada abad pertama. Jadi kalau kamu mengatakan gereja Katolik Roma sudah 2000 tahun, itu kamu berdusta juga. Karena kamu membingungkan, confusing, conflate, mencampur adukan, memblender dua hal yang berbeda. Teman-teman perhatiin ya, gereja Katolik dengan gereja sebagai tadi susah institusi ya. Nah itu dua hal yang berbeda ya teman-teman ya, dua hal yang berbeda tuh ya. Susah institusi. Kamu memblender hal terkait dengan eksistensi gereja jemaat di Roma, itu satu hal. Kamu bingungkan itu, campur adukan itu dengan eksistensi organisasi gereja, institusi gereja bernama Gereja Katolik Roma. Itu dua hal yang berbeda. Nah, institusi Gereja Katolik Roma, ingat saya tidak bicara tentang jemaat ya. Kalau jemaat yes ada pada abad pertama. Institusi Gereja Katolik Roma dengan pemimpin tertingginya Paus, kemudian magisterium, ada para uskup, kemudian para klerus-klerus dan seterusnya dengan klaim kepausan universal, infalibilitas, kemudian punya otoritas eksklusif untuk mengajar, kemudian klaim-klaim terkait dengan Maria, itu produk abad pertengahan. Pasca skisma. Jadi secara institusi, dengar baik-baik. Katolik Roma, memang kadang-kadang diperlukan kebodohan untuk percaya gereja Katolik Roma supaya kamu tidak bisa bedakan apa-apa. Tapi in case kalau Tuhan tolong, saya berdoa Roh Kudus membuka pikiran kamu untuk bisa melihat perbedaan ini. Kalau bicara tentang institusi, bicara tentang organisasi gereja Katolik Roma, itu baru lahir abad pertengahan pada masa skisma. Jadi waktu kamu mengatakan gereja Katolik Roma, saat ini kalau kamu ngomong begitu, kamu bicara tentang organisasi gereja Katolik Roma, itu tidak ada selama 2000 tahun. Itu baru ada pasca skisma tahun 1054 ketika memisahkan diri dari timur. Barulah lahir apa yang disebut dengan organisasi gereja Katolik Roma. Itu tanggal lahir daripada gereja Katolik Roma seperti yang kamu mengerti sekarang. Jadi kalau kamu mengatakan, oh itu sudah 2000 tahun sejak abad pertama, pertama kamu berdusta, kedua kamu bodoh. Karena kamu tidak bisa membedakan antara jemaat sebagai komunitas spiritual pada abad pertama dan organisasi gereja dengan klaim-klaim kepausan, magisterium dan lain sebagainya. Yang terakhir saya sebutkan itu, klaim-klaim kepausan, magisterium, organisasi, itu produk abad pertengahan. Tahun 1054, pasca skisma. Jadi tidak benar gereja Katolik Roma itu adalah gereja, konstitusi, atau entitas organisasi gereja. Dengan klaim-klaim sekarang, tidak benar itu sudah ada pada abad pertama. Juga tidak benar itu ada pada masa bapak-bapak gereja. Kita punya bukti-buktinya semua sekarang. Kamu tidak bisa klaim-klaim, kamu tidak bisa tipu-tipu lagi sekarang. Nah, oke. Sekarang mari kita kasih jawaban kenapa surat Roma itu ditempatkan pada urutan pertama daripada surat-surat Paulus. Saudara, dengan mengajukan pertanyaan itu, sekarang saya akan memperlihatkan screen saya. Ini cepat saja karena sebenarnya ini poin ini tidak perlu panjang-panjang, tapi saya perlu kasih pengantar yang panjang. Seringkali persoalannya itu bukan persoalan mengajarkan apa yang benar. Bukan itu persoalannya. Itu gampang aja. Tapi persoalannya adalah membereskan kesalahpahaman demi kesalahpahaman yang sudah berlapis-lapis seperti bawang bombay itu. Kamu buang satu lapis, ada lagi lapisan berikut. Buang satu lapis,
Itu yang bikin harus ambil waktu yang panjang untuk bereskan itu dulu sebelum kita kasih tahu yang benar. Jadi hancurkan dulu kulit-kulit yang tidak berguna, yang bohong, yang dusta, yang manis, yang heboh, bombastis itu, untuk kita tiba pada intinya. Nah, ini intinya. Kenapa surat Roma ditempatkan pada urutan pertama dari korpus surat-surat Paulus? Nah, untuk jawab pertanyaan itu saya perlu, karena ini satu sisi edukasi. Kalau jawab pertanyaan itu sih gampang aja, 5 menit. Tapi karena ini satu sisi edukasi, jadi saya perlu kasih tahu saudara kenapa urutan kitab-kitab kita, baik itu perjanjian lama dan perjanjian baru, seperti yang ada di dalam Alkitab yang saudara punya sekarang. Nah, ini sekaligus menjawab pertanyaan, kalau kitab kita itu terdiri dari 66 kitab, artinya terdiri dari kitab-kitab yang berbeda, ditulis oleh para penulis yang berbeda, bahkan ditulis pada era dan bahasa yang berbeda. Mayoritas perjanjian lama itu ditulis dalam bahasa Ibrani, sebagian kecil dalam bahasa Aramaik, misalnya kitab Daniel dan seterusnya. Kemudian seluruh perjanjian baru ditulis dalam bahasa Yunani Koine, tapi ditulis oleh para penulis yang berbeda, kurang lebih 40 penulis, dan di dalam rentang waktu yang sangat panjang. Pertanyaan, bagaimana kitab-kitab yang berbeda ditulis dalam bahasa yang berbeda oleh para penulis yang berbeda dalam rentang waktu yang sangat panjang, kurang lebih 1500 tahun. Bagaimana kita tahu bahwa kitab-kitab itu mengajarkan hal yang sama? Nah, salah satu cara, saya tidak bilang ini satu-satunya cara, tapi salah satu cara untuk melihat kesatuan Alkitab, the unity of the Bible, the unity of Scripture, adalah dengan melihat kaitan unitas daripada kitab-kitab itu berdasarkan tema Injil. Jadi kalau you melihat kitab-kitab itu dari perspektif atau dari kacamata Injil, you bisa mengatakan bahwa seluruh perjanjian lama itu merupakan the preparations, persiapan-persiapan untuk Injil. Di dalamnya you baca mulai dari Kejadian, manusia jatuh ke dalam dosa, kemudian mulai muncul janji demi janji, prediksi demi prediksi, nubuat demi nubuat, tipologi demi tipologi di dalam perjanjian lama, yang mengindikasikan bahwa perjanjian lama itu tidak berakhir pada dirinya sendiri. Perjanjian lama itu disebut oleh para ahli sebagai an unfinished story, satu cerita yang tidak selesai, yang belum selesai. Atau kalau menggunakan istilah dari N.T. Wright, perjanjian lama itu diakhiri dengan tanda tanya. Ini cerita mengenai Mesias, janji-janji, prediksi, tipologi, dan lain sebagainya. Siapa dia? Kapan dia muncul, dan apa jawaban dari longing, hope, pengharapan yang ada di dalam perjanjian lama. Jadi diakhiri dengan tanda tanya itu. Nah, seluruh perjanjian baru merupakan jawaban daripada apa yang merupakan tanda tanya, atau merupakan cerita klimaks daripada the unfinished story of the Old Testament. Klimaks daripada kisah narasi yang belum selesai di dalam perjanjian lama. Nah, yang menariknya adalah kita punya beberapa korpus di dalam perjanjian baru. Dan kalau you lihat kaitan korpus-korpus itu dalam kaitan dengan tema Injil, ini membentuk satu meta narasi yang utuh mengenai Injil. Jadi perjanjian lama seluruhnya merupakan the preparations, persiapan-persiapan untuk Injil. Kemudian kitab-kitab Injil kenapa ditempatkan persis setelah perjanjian lama. Jadi kalau you buka perjanjian baru, kitab-kitab, nanti saya akan kasih tahu kenapa Matius duluan dan seterusnya. Tapi ini secara umum aja dulu, ini bicara korpus dulu. Saya belum bicara detail kitab per kitab di sini. Kenapa kitab-kitab Injil ditempatkan persis setelah perjanjian lama? Jadi setelah perjanjian lama kitab Maliaki, kemudian you buka berikutnya, itu you masuk kepada kitab-kitab Injil. Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Why? Karena kitab-kitab Injil bicara tentang figur tokoh yang dinubuatkan, yang dijanjikan, yang diprediksikan, yang tipologinya everywhere di dalam seluruh perjanjian lama, penggenapannya sudah ada, yaitu Yesus Kristus. Jadi kitab-kitab Injil itu bisa disebut sebagai the fulfillment of the gospel. Jadi penggenapan dari janji-janji mengenai Injil. Injil kan bicara tentang Yesus dan pengajaran-pengajarannya kan. Jadi persiapan, janji, prediksi, nubuat-nubuat di dalam perjanjian lama, penggenapannya
adalah Yesus Kristus. Maka itulah sebabnya kitab-kitab Injil itu ditempatkan persis setelah korpus-korpus Perjanjian Lama. Kemudian saudara, setelah kitab-kitab Injil, you dapat apa yang namanya The Acts of the Apostles atau kisah para rasul. Nah, ini menarik. Karena kisah para rasul ditulis juga oleh Lukas. Artinya, kalau dihitung atau dikategorikan berdasarkan penulis, mestinya setelah Injil Lukas, you dapat kisah para rasul. Tapi, kisah para rasul disendirikan dari Injil Lukas dan diselingi dengan Injil Yohanes. Artinya ditempatkan setelah korpus kitab-kitab Injil. Why? Karena logiknya adalah kitab-kitab Injil bicara tentang penggenapan Injil. Yesus datang, kemudian dia mengajar, kemudian menjalankan misi kemesiasan dan karya penebusannya yang sempurna satu kali untuk selamanya, naik ke surga. Kemudian setelah dia naik ke surga, berita, kabar, Injil mengenai Yesus itu mulai dikabarkan, mulai disebarluaskan. Itulah sebabnya kisah para rasul tidak dikelompokkan setelah Injil Lukas, tapi dipisahkan, disendirikan setelah korpus kitab-kitab Injil. Karena dia bicara tentang the expansion atau perluasan, atau bicara tentang misi Kristus dari sorga melalui para muridnya atau melalui gereja. Nah, ketika misi dijalankan, kemudian terbentuk gereja-gereja, bukan? Terbentuk jemaat-jemaat, bukan? Dan jemaat-jemaat itu tidak dibiarkan sebagai yatim piatu, tapi perlu diajar. Itulah sebabnya setelah kisah para rasul, kemudian you dapat urutan surat-surat, baik surat-surat Paulus maupun surat-surat Am. Saya belum pisahkan di sini, nanti saya bahas di dalam slide berikut.